pernikahan dini itu terjadi gara-gara hubungan seksual di luar pernikahan atau waktu saat pacaran. Padahal teman-teman bisa melakukan pacaran yang baik itu atau yang kita kenal dengan dan juga semuanya. Pak, bagaimana? Sidang pertama pasti. Dia mengatakan Panjang apa ya? Langsung ke panitra. Atau total kasus perkawinan anak. Sama lah generasi per teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PAS Talk, Pengadilan Agama Sukamara Talk. Hari ini seperti biasa PAS Talk hadir sebagai ruang diskusi yang informatif, inspiratif, dan juga edukatif seputar hukum, keluarga, dan juga kehidupan sosial masyarakat. Saya, Disya Binti Viviansari, akan menemani sobat peradilan semua dalam episode kali ini. Dan hari ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat penting, yaitu Sukamara bergerak, stop perkawinan anak. Fenomena perkawinan anak memang masih menjadi tantangan besar. Salah satunya tantangan besar yang dialami oleh Kabupaten Sukamara. Namun untuk pencegahan perkawinan dini ini tidak hanya dilakukan oleh anak dan juga lembaga formal saja, tapi juga dari kalangan remaja sendiri. Dan tentu saja lembaga peradilan yang memiliki peran krusial dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa yang akan berbagi pandangan dan juga pengalaman, dua remaja aktif dari Forum Genre Kabupaten Sukamara. Betul. ya betul sekali. Ada Fadio Naut Sapradian. Halo Fadio. Halo Kak, salam kenal. Ya. Dan ada juga Safa Azra Safira. Iya Kak, salam kenal. Iya, salam kenal. Bagaimana kabarnya adik-adik? Tentunya hari ini luar biasa sekali, apalagi kami diberi kesempatan juga untuk bisa bergabung dan memberikan suara khususnya dari remaja untuk remaja pada kesempatan kali ini, Kak. Iya. Saya jujur senang sekali bisa berkumpul dengan forum lintas generasi ini. Betul. Ya. Senang sekali juga bertemu dengan Kakak. Iya, tentunya. Nah, langsung aja ya kita mulai diskusinya nih. Kita di sini mau ngobrol-ngobrol tentang perkawinan anak. Nah, sebelumnya nih, kan saya pernah mendengar forum genre yang ada di Sukamara, tapi hanya sekilas saja. Nah, boleh nggak adik-adik ini perkenalkan diri dulu? Oke. Boleh. Genre itu sebenarnya apa sih? Kemudian peran Safa, peran Fadio di genre itu apa? Bisa diceritakan ke sobat peradilan di rumah? Oke, mungkin dimulai dari saya Iya, dulu boleh, ya, Kak. boleh. Oke, halo teman-teman semua. Jadi mungkin izin perkenalkan kembali, nama aku Fadiono Sapradian. Teman-teman bisa panggil aku Fadio ataupun Dio, seenaknya saja, Kak. Dan usia aku 19 tahun dan aku baru saja nih, Kak, lulus dari SMA Negeri 1 Sukamara setelah mengikuti masa pendidikan selama 12 tahun wajib belajar itu, Kak. Dan aku tergabung dalam suatu komunitas remaja yaitu yang kita kenal sebagai Forum Genre. Dan untuk kegiatan di Forum Genre itu cukup banyak juga, dan menurut saya genre itu adalah sebuah tempat ataupun rumah juga bagi kami remaja untuk mengolah dan juga meningkatkan life skill hidup. Di genre kami mengenal namanya ada meaningful your participation, artinya kami sebagai remaja memiliki peran untuk bisa memberikan suara dari remaja untuk remaja. Dari sebuah kontroversi dan juga sebuah konspirasi dan materi-materi kami berubahkan menjadi sebuah aksi, dari sebuah pandangan turun ke hati menjadi sebuah langkah kaki, dan tentunya akan menjadi sebuah aksi yang berdampak untuk remaja. Jadi kalau bisa diceritakan, genre itu adalah salah satu forum yang cukup luas pembahasannya, Kak. Tidak hanya tentang pernikahan dini ataupun tentang hidup berencana dan sebagainya, namun kami membahas tentang beberapa masalah lingkup remaja, dan kami selalu memberikan solusi, dan kami berperan hadir cukup aktif juga untuk remaja sehingga teman-teman remaja merasa bahwa suara mereka bisa didengar melalui kami sebagai teman forum genre. Dan mungkin sedikit cerita juga, saya juga tahun ini menjabat sebagai Duta Genre Kabupaten Sukamara tahun 2024, dan nantinya, Kak, mungkin mohon doa dan dukungan juga. Saya akan mewakili Kabupaten Sukamara di ajang tingkat provinsi untuk pemilihan Duta Genre di tingkat provinsi. Dan saya juga cukup aktif juga dalam kegiatan duta sebelumnya. Sebelum saya menjabat sebagai Duta Genre, saya juga menjadi Ujang Kabupaten Sukamara tahun 2024, dan di provinsi juga berkesempatan menjabat sebagai Jagau Inteligensia Pariwisata Kalimantan Tengah tahun 2024. Mungkin itu sedikit perkenalan singkat dari saya, latar belakang saya, dan juga
apa sih itu genre dari mata saya dan juga bagaimana genre itu di dalamnya Kak. Ya, luar biasa sekali ya Fadio. Jadi Sobat Peradilan, kita juga akan turut mendoakan semoga nanti Dio maju ke tingkat Kalimantan Tengah, semoga diberikan kelancaran dan juga kesuksesan ke Amin, depannya. terima kasih, Kak. Jadi Dio adalah duta ya, duta Betul, genre duta Kabupaten genre. Sukamara. Ya. Tahun 2024. 2024. Dan mungkin kalau sedikit cerita duta genre kita ini cukup berprestasi Kak untuk tahun ini, dan genre juga memberikan dampak dan juga sumbangan prestasi remaja yang cukup aktif. Di mana di tahun kemarin bisa dikatakan ini adalah tahun kebangkitannya Forum Genre. Iya. Kami berkesempatan waktu itu di tahun kemarin mengikuti ajang Kaspromuda Aku Kamu, di mana kami mewakili Provinsi Kalimantan Tengah dengan jingle kami yaitu yang membahas tentang seperti yang tema kita pada hari ini, itu mencegah pernikahan dini atau pernikahan di usia anak. Dan itu alhamdulillah kami kemarin ada 5 orang yang diberangkatkan ke Semarang untuk mewakili Provinsi Kalimantan Tengah. Dan duta genre kita yang kemarin juga ada Kak Agni juga dan Kak Anwar, dan alhamdulillah memberikan prestasi yang baik juga di ajang Adujak atau apresiasi duta dan ajang kreativitas di tingkat provinsi. Mereka mendapatkan gelar harapan 3 dan 4 juga di tingkat provinsi. Itu menjadi salah satu kebanggaan juga bagi kami Forum Genre, dan ini menjadi motivasi kami sebagai remaja juga yang tergabung dengan Forum Genre untuk terus bisa berkembang dan juga memberikan dampak positif dari remaja untuk remaja. Ya, tentunya hal-hal yang seperti ini diharapkan mendapatkan dukungan juga dari dinas ya. Betul sekali, dinas selalu memberikan dukungan, apalagi selalu memberi support system yang baik juga kepada kami untuk dalam menjalankan kegiatan-kegiatan, apalagi yang berhubungan dengan remaja untuk remaja, karena memang tujuan kami memang satu, yaitu bisa menciptakan generasi emas selanjutnya di tahun 2045 dengan beragam program-program yang mungkin nanti juga akan saya ceritakan di dalam genre ada apa saja sih programnya Kak. Ya, baik, terima kasih Dio, luar biasa sekali Dio. Selanjutnya kita akan langsung ke Safa ya. Iya, Safa benar boleh perkenalkan sekali. diri ke Boleh. teman-teman di rumah. Halo teman-teman semua yang ada di rumah atau Genre Rangers yang ada di rumah. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, perkenalkan nama saya Safa Azra Safira, biasa dipanggil Safa. Saya dari SMA Negeri 1 Sukamara dan duduk di kelas 11 SMA. Nah, peran saya di Forum Genre ini adalah sebagai anggota dari Divisi KIE, yang dimana Divisi KIE sendiri itu adalah Divisi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, yang dimana ini adalah bagian dari divisi yang di genre yang mengangkat isu-isu sosial ataupun membuat program-program tertentu yang akan disampaikan kepada masyarakat ataupun anak-anak remaja yang ada di Kabupaten Sukamara sendiri, Kak. Jadi divisinya Safa ini berkaitan dengan campaign-campaign dari Forum Genre ya, salah Benar satunya. sekali. Oke, jadi ini kita akan lebih fokus bahas ke perkawinan anak aja kali ya, biar nanti pembahasannya lebih spesifik gitu. Oke, Kak. Ini langsung aja tentang isu perkawinan anak nih. Nah, ini menurut Dio dan juga menurut Safa, kenapa pencegahan perkawinan anak itu penting banget, apalagi di Kabupaten Sukamara ini? Dio dulu. Oke, menurut Dio sendiri Kak, kenapa hal ini penting? Tentunya kita memiliki satu tujuan, yaitu menaikkan sumber daya manusia khususnya yang ada di Kabupaten Sukamara dan juga menciptakan generasi-generasi yang unggul di Kabupaten Sukamara. Dapat kita ketahui bahwa dampak dari pernikahan dini ataupun pernikahan di usia anak banyak sekali. Salah satu faktor yang paling kita tekan saat ini adalah munculnya generasi stunting. Dapat kita dari data SGGI yang Dio dapat bahwa sekisar 29,1% naik meningkat dibandingkan tahun kemarin yang jumlah datanya itu 21,8%. Ini menjadi salah satu fokus kami juga sebagai Forum Genre juga dalam membantu menurunkan angka stunting. Mungkin dalam melalui pergerakan sosialisasi ataupun pencegahan usia pernikahan dini bagi seorang anak. Lalu juga banyak sekali faktor-faktor yang ditimbulkan khususnya bagi seorang remaja. Tentunya bagi seorang anak yang mungkin saat ini seperti kami masih menikmati masa-masa sekolah, masih harus ingin berkembang lagi, masih ingin mencari jati dirinya masing-masing, namun dihadapi dengan pernikahan yang memang belum pantas di usianya ataupun belum siap untuk melakukan hal tersebut, karena di dalam berhubungan keluarga itu juga harus memenuhi namanya 8 fungsi keluarga. Mungkin apabila 8 fungsi keluarga itu tidak terpenuhi, tentunya akan menciptakan konflik berkepanjangannya, akhirnya menciptakan perceraian dini, dan akhirnya banyak sekali generasi-generasi yang gagal tumbuh ataupun gagal berkembang karena terhambatnya
karena salah satunya ada masalah pernikahan dini itu sendiri, Kak. Ya, baik. Ini kan kita tahu bahwa sebenarnya perkawinan anak itu bisa kita katakan sebagai permasalahan yang sifatnya domino. Jadi ketika perkawinan anak itu terjadi, dampaknya bisa stunting, perceraian, Betul. KDRT, kemudian meningkatnya angka kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, ini kita kaitkan nih dengan divisinya Safa yang Iya. berkaitan dengan campaign. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dio permasalahannya apa saja, urgensinya apa saja. Nah, apa aja sih yang sudah dilakukan oleh genre ataupun juga divisinya Safa untuk melakukan kampanye-kampanye agar pernikahan dini itu tidak dilakukan oleh remaja-remaja di Kabupaten Sukamara? Silakan diceritakan, Safa. Banyak sekali sih Kak sebenarnya peran dari divisi KIE, bukan hanya divisi KIE aja, bahkan dari forum genrenya sendiri banyak melakukan kampanye kepada remaja-remaja tentang bahaya pernikahan dini. Nah, salah satunya di media sosial kami itu sangat aktif Kak, sangat aktif dari Instagram, TikTok ataupun Facebook. Tapi kalau anak zaman sekarang atau anak Gen Z itu pasti lebih aktif ke Instagram dan TikTok gak sih? Iya, betul. Nah, jadi kami lebih aktif di Instagram. Kami banyak sekali konten-konten yang kami posting. Pertama, seperti live per minggu sekali bersama duta-duta genre yang ada di Kabupaten Sukamara ataupun yang ada di Kalimantan Tengah. Habis itu kami kayak ada membuat video edukasi di TikTok mengenai pencegahan pernikahan dini atau stunting dan berbagai macam. Kami juga selain itu ada jingle kayak yang disebut Bang Fadio tadi. Betul. Kemudian kami ada GATI, program baru namanya Gerakan Ayah Teladan Dan Indonesia. Nah, kami juga baru saja membuat film dokumenter yang berhubungan dengan GATI. Dan itu akan dilombakan pada ajang Aku Kamu, betul sekali Kak, tahun ini. Gitu. Banyak sekali kami juga mengadakan kuis-kuis ataupun di bawah genre itu ada yang namanya PIKR tuh Kak, per sekolah. Jadi untuk tingkatan SMA itu terdapat yang namanya PIKR. Itu adalah program yang dimana kami membahas tentang kasus-kasus atau isu-isu yang biasanya umum di remaja. Jadi kami mengedukasi teman-teman. Kan misalnya forum genre itu nggak bisa semuanya menyampaikan kepada anak-anak remaja kan yang di Kabupaten Sukamara. Nah, jadi kami menggunakan wadah PIKR untuk menyampaikan dari untuk remaja kepada remaja gitu. Betul. Iya, Dan Kak. mungkin supaya kakaknya lebih dekat dengan anak genre. Jadi kalau di genre itu Kak paling identik dengan namanya salam genre. Iya, benar Salam sekali. genre. Jadi kalau kita bilang salam genre, salam seperti itu. Oke. Boleh Kak Boleh, coba boleh, Kak? boleh. Kita coba ya. Salam genre. Salam. Oke, di balik kata salam genre ini Kak juga memiliki makna, bukan hanya angka 3 dan 0 saja. Namun ini ada sebuah bentuk teriak KRR ataupun komitmen kami sebagai forum genre ataupun anggota PIKR, yaitu katakan tidak pada 3 hal. Apa saja sih 3 hal ini? Yaitu pernikahan usia dini, lalu juga seks bebas di luar pernikahan, dan juga katakan tidak pada narkoba dan nafsa. Ini salah satu bentuk hambatan terbesar bagi para remaja untuk mewujudkan suatu cita-cita yang sudah direncanakan. Jadi kami selalu mengkampanyekan dan juga istilahnya kami sering menyebarkan virus genre ini kepada remaja agar bisa ingat terhadap 3 hal yang tidak dibolehkan pada masa remaja yang mereka alami itu Kak. Keren sekali ya, ternyata genre itu, saya kira genre hanya sebuah forum remaja aja, ternyata di dalamnya sangat-sangat Sangat keren-keren luas, ya, betul luar sekali. biasa. Sekali Kak. Nah, tadi kan sempat disinggung nih, Iya. ada beberapa sosmed. Betul. Barangkali bisa di-spill ada yang mau nge-follow atau ikut live-nya. Boleh. Jadi kami sering banget untuk up konten juga di akun genre Kabupaten Sukamara atau genre Sukamara. Jadi teman-teman bisa dilihat konten-konten kami yang menarik. Konten kami cukup beragam nih Kak, karena kita melihat lagi dari remaja lagi bahwa Gen Z sekarang ini lebih aktif di sosial media. Dan kami juga beberapa saat ini juga ada konten podcast juga di mana kami membahas tentang seputar remaja juga. Lalu juga seperti yang dikatakan Kak Safa, kita juga kemarin habis bikin video dokumenter. Jadi mohon juga buat teman-teman jangan lupa ditonton karena pesannya itu cukup menantang juga untuk mencegah anak untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah. Jadi berperan juga sebagai ayahnya untuk memberikan teladan juga pelindungan bagi seorang anak. Jadi ini mohon juga bantuannya untuk di like dan di share sebanyak-banyaknya supaya bisa kembali Kabupaten Sukamara membawa nama baik Kalteng di kancah nasional lagi Kak. Ya, tentunya Sobat Peradilan, kita mohon dukungannya untuk mendukung adik-adik dari forum genre Kabupaten Sukamara. Bisa di follow akun sosial media mereka untuk
mendukung mereka lebih lanjut. Oke. Oke. Oh ya, tadi saya penasaran nih dengan jingle. Boleh nggak di-spill? Dikit aja ya. Boleh. Iya, boleh. Oke, jingle itu sebetulnya mengarah lagi ke remaja untuk remaja ya Kak. Oke, mungkin rapnya sedikit. Iya, boleh. Berdua Tam- boleh? Boleh coba. Susah ya? Oke. Iya. Tak baik jika terburu-buru, matangkan semua dan susun rencanamu. Sibukkan diri dan ukir menggapai prestasi. Banyak bintang yang harus dicapai dan digapai. Ayo rencanakan semua. Jangan mengalir saja, hindari pergaulan bebas narkoba dan juga pernikahan dini. Jangan pernah sia-siakan waktu muda hanya sekali. Jadilah generasi berencana, jadilah kunci generasi emas. Keren sekali. Terima kasih Dio. Itu udah lengkap banget. Jangan katakan tidak pada pergaulan bebas, pernikahan dini, karena hidup remaja tuh hanya sekali. Jadi nikmati betul. sebaik mungkin. Betul. Cari peluang, potensi dan juga meningkatkan value diri untuk bisa menjadi generasi emas selanjutnya. Iya, betul sekali. Nah, tadi belum di-spill nih program-program apa yang ada di Genre. Boleh diceritakan program-program yang utama atau yang besar? Mungkin kalau program pertama yang besar ya kemarin kita waktu Ramadan kita ada bentuk kegiatan yang peduli terhadap korban stunting, di mana kami mengumpulkan beberapa donasi juga dari seluruh masyarakat Kabupaten Sukamara, di mana kita adakan kegiatan One Day One Action. Ini merupakan salah satu program peduli terhadap stunting. Jadi dari donasi tersebut kami ingin berbagi telur kepada korban-korban stunting, karena dapat dibuktikan bahwa dari telur itu memiliki kandungan gizi yang baik untuk seluruh korban stunting, dan itu bisa mengubah dan juga membantu dalam segi gizi dari seluruh korban. Itu mungkin program yang baru saja kita itu baru lakukan. saja. Namun kami lebih banyak kegiatan-kegiatan online. Betul. Boleh sedikit memotong One Day One Action ini apa aja? One Action di sini maksudnya apa? Wah, yaitu satu hari untuk berbagi telur kepada seluruh korban stunting. Oke. Ya. Itu juga kegiatan yang setiap tahun rutin kami lakukan sih, Kak. Oh, event tahunan ya? Iya, Betul. betul sekali. Kalau boleh tahu usia Forum Genre Sukamara ini udah berapa tahun sih? Untuk usia ini sudah cukup lama Kak. Namun kemarin waktu COVID dan juga ada pergantian itu cukup kita vakum. Dan akhirnya kami kembali lagi itu di 2023. Dan itu pun terbentuk karena adanya Adujak. Jadi forum itu benar-benar mati dan kami harus kembali waktu itu. Kalau bisa diceritakan hanya 4 orang saja nih Kak yang kembali mengaktifkan lagi, karena memang pada saat itu berkewajiban untuk mengikuti kegiatan Adujak. Dan dari situlah kita alhamdulillah membawa nama baik Kabupaten Sukamara di Adujak pertama, dan kami juga baru pertama, saya juga sendiri baru tergabung. Kami kemarin dapat juara 1 TikTok edukasi di tingkat provinsi dan dapat duta favorit bagi yang putra, ada Kak Ibnu juga. Dan dari situlah kami membentuk secara perlahan dan Forum Genre, dan alhamdulillah sekarang Forum Genre udah bisa banyak peminatnya ya Kak banyak Safa, peminatnya. dan juga bisa jadikan contoh yang baik untuk forum-forum di tingkat Kalimantan Tengah. Kalau secara keanggotaan boleh tahu sekitar berapa? 50 lebih. 50 lebih, betul. 50 lebih ya. Ini untuk seluruh anggota atau kepengurusannya 50? Untuk itu terbagi ya Kak, iya, terbagi. terbagi dalam beberapa divisi. Untuk seperti kami sendiri di bidang KIE, lalu juga administrasi dan dana, lalu juga ada Advokasi. di advokasi dan juga ada di TIK juga, dan kami ada juga di Multimedia. INTI, betul. Oke. Kalau gitu saya ke Safa lagi nih. Iya. Fokus ke perkawinan dini. Iya. Campaign apa yang sudah dilakukan oleh Genre ini? Kami melakukan banyak campaign yang itu, terutama kan kami lebih aktif tuh Kak di media sosial. Jadi kami lebih banyak campaign kayak yang membuat video-video edukasi ataupun live TikTok gitu bersama duta-duta Genre. Terus juga kami pasti setiap bulannya akan bertemu pada anak-anak PIKR di setiap daerah Kabupaten Sukamara. Bukan di lingkup Kabupaten Kota Sukamaranya aja Kak, tapi kayak yang di kota-kota kecil atau yang terpelosok-terpelosok itu juga kami hadir untuk mengkampanye tentang bahaya atau tidak baiknya pernikahan dini pada usia remaja. Ah ya.
kalau selama melakukan campaign nih, adakah cerita-cerita menarik yang sangat berkesan atau teringat sekali? Ada? Mungkin kalau kita kan mungkin sering banyak turun juga ya Kak. Untuk di Pick R sendiri itu serunya mungkin kalau saya nih sebagai pribadi nih yang sehari-hari harus ikut sekolah, sekolah selama 1 minggu, lalu dengan kegiatan-kegiatan lain, dan bisa dikatakan waktu saya benar-benar bisa mengisi kembali baterai saya itu waktu saya turun Pick R, karena serunya kita istilahnya kita bertemu sama remaja yang saling paham satu sama lain, dimana di dalam Pick R ataupun kegiatan-kegiatan kampanye itu kita tidak hanya sekedar memberikan materi terus-menerus, namun kita juga bermain, entah itu kita menyebut salah satu musik favorit, lalu kita nanti akan mendeskripsikannya seperti apa, dan kami juga selalu memberikan kampanye. Dan kemarin juga di salah satu Pick R yang cukup berjalan, yaitu di Pick R Baringjam, itu sudah banyak kegiatan-kegiatannya juga. Kami juga kemarin juga sempat ingin mengadakan kampanye di sekolah tentang bahayanya pergaulan bebas dan pernikahan dini, yang kami ubah menjadi sebuah drama musikal. Itu menjadi salah satu tantangan yang seru tentunya bagi kami, namun juga tentunya pasti ada juga pendapat dari setiap orang untuk terhadap stigma-stigma yang kami lakukan. Mungkin ini adalah tantangan juga bagi kami, bagaimana kami bisa membuat bahwa forum genre ini adalah salah satu forum yang memang kami fungsinya untuk memberikan tempat aman dan nyaman bagi remaja, dan bagaimana remaja bisa menginspirasi satu sama lain, bukan untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Seperti itu sih Kak. Wah, keren sekali ya. Semakin saya tahu mendalam tentang genre itu, semakin bikin saya speechless. Oh, ternyata genre itu sekeren ini sih ya ternyata gitu. Baik, tadi kan sempat disinggung sama Dio tentang tantangan. Tadi kan ada stigma-stigma negatif yang berkembang di luar sana. Nah, selain stigma-stigma yang berkembang di masyarakat, ada tantangan apa? Mungkin ada rekan remaja yang ada masalah apa, kemudian lari ke genre, atau mungkin apa? Bisa diceritakan? Boleh, saya dulu ya. Selain dari stigma-stigma untuk perkawinan anak usia dini, itu juga pasti kan karena ada suatu daerah yang emang menjadikan itu hal yang wajar dan budaya. Betul. Nah, itu juga termasuk tantangan yang berat untuk kami, karena kadang peran orang tua itu juga sangat penting pada hal ini. Namun kan kadang pikiran anak muda zaman sekarang ataupun orang tua zaman dulu itu kan sangat berbeda Kak. Iya betul. Nah, jadi sangat susah untuk mengubah pikiran atau pandangan orang tua tuh mengenai tradisi itu sendiri. Apalagi di suatu daerah, pokoknya suatu daerah di Kabupaten Sukamara itu mewajarkan hal itu, karena kayak oh ya udah dia udah 17 tahun nih, gak usah lah lanjut SMA, langsung kerja aja atau langsung dinikahkan aja biar untuk mengurangi beban di keluarga atau kan kayak gitu. Nah, selain itu juga susah untuk menyampaikan atau menjangkau daerah-daerah terpencil yang minim internet atau koneksi. Akhirnya mereka tuh kayak apa ya? Kayak agak susah untuk menerima informasi. Iya, menerima informasi yang ada. Juga kayak mereka tuh kurang sreg gitu Kak tentang hal-hal itu, karena menurut mereka pendapat mereka itu lebih utama, karena itu juga dari dulu adalah statement dari lama, dari zaman nenek-nenek mereka, dari ya pokoknya dari gitulah Kak. Nah, mau menambahkan? Boleh. Iya. Kalau Kak Syafa menjelaskan tentang mungkin di daerah-daerah terpencil ataupun masyarakat yang punya pendapatnya masing-masing. Tapi kalau bagaimana dengan teman-teman yang di daerah kota, mungkin Dio sendiri juga udah pernah, bahkan di lingkungan Dio pun banyak teman-teman Dio putus sekolah karena pernikahan di usia anak. Hal itu disebabkan beberapa faktor, yang paling banyak itu adalah salahnya dalam berpacaran. Dari data yang Dio dapat juga Kak, sekisar 81% pria wanita dan 84% pria itu mengaku pernah pacaran di usia remaja, dan sekisar 40%-nya mereka selalu pernah melakukan aktivitas-aktivitas pacaran yang konteksnya itu berlebihan. Nah, dari di sini dapat disimpulkan bahwa
dari segi edukasi itu mereka kurang dapat. Karena mungkin salah satu pacuan mereka adalah dari segi lingkungannya, kembali lagi ke lingkungan, lalu kurangnya pendapatan pendidikan yang baik dalam lingkungan keluarganya juga, lalu juga mungkin dari rasa ingin tahu, karena kalau kita kembali ke remaja ini kita masa-masa pubertas, jadi kita menemukan hal-hal yang baru, apalagi kalau udah cinta ketemu sama satu sama lain, dah hadap-hadapan, itu dah akan menimbulkan rasa penasaran yang tinggi, sehingga kalau semakin dipancing akan membuat remaja itu semakin kembali. Berarti tantangan terbesar kami saat ini yaitu bagaimana membuat pemikiran dari remaja untuk menunda, sabar terlebih dahulu, karena masa remaja kita nikmati begitu indah, tidak hanya dengan berpacaran atau menikmati masa-masa cinta SMA, namun banyak halnya seperti tergabung dalam organisasi ataupun ikut kegiatan-kegiatan perlombaan yang bisa menambah value dan juga branding diri. Jadi itu sih Kak, dan juga nih mungkin kalau kita sering banget nih Kak Safa atau saya sering mengedukasi teman-teman, bahkan lingkupnya cukup besar, baik itu di sekolah-sekolah atau kecamatan. Namun terkadang orang-orang di dekat kita sendiri saja belum bisa menjalankan apa yang kami sampaikan. Itu menjadi salah satu hal yang mungkin saat ini, wah rupanya kami bisa mengedukasi banyak orang, tapi orang-orang terdekat saja tidak bisa kami edukasi. Akhirnya mereka melenceng dari pergaulan dan akhirnya membuat kami merasa sebagai temannya saja cukup prihatin terhadap hal itu. Mungkin itu Kak. Ya, nah ini tadi kan sempat disampaikan juga kalau kegiatan forum genre ini mendapatkan dukungan dari dinas. Boleh diceritakan dukungannya dalam bentuk apa saja? Untuk kegiatan banyak sekali sih Kak, untuk Dinas DP3 PKAB yang menaungi kami, mungkin banyak kegiatan. Biasanya kami ada namanya modul-modul baru nih Kak, seperti tentang kita, workshop ini genting, isi piringku dan sebagainya. Nah ini menjadi salah satu naungan juga dinas untuk bisa mendapatkan kami seluruh PKR-PKR di kecamatan dapat dikumpulkan setiap tahunnya untuk melakukan kegiatan pematerian. Dimana nanti untuk teman-teman yang sudah mengikuti workshop itu akan mendapatkan sertifikat, dan di situ mereka bisa menjadi fasilitator seperti kami untuk berbicara di depan umum ataupun di PKR-nya masing-masing. Lalu juga dinas selalu support system juga buat kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan perlombaan seperti kegiatan Aku Kamu, waktu itu jingle dan video dan sebagainya dibantu oleh dinas. Lalu juga setiap keberangkatan Adujak, pemilihan apresiasi duta juga dibantu oleh dinas. Jadi memang kegiatan kami selalu didukung dinas baik dari segi dana maupun juga perizinan dan sebagainya Kak. Jadi memang genre ini selain dari internalnya yang berisi remaja-remaja yang aktif, juga mendapatkan dukungan yang penuh dari Dinas Kabupaten Sukamara ya, DP3AP 2KB ya. Iya betul Kak. Oh, iya. Nah ini tadi kan kita sudah cerita-cerita, sharing banyak hal tentang isu-isu di remaja Sukamara, kemudian tentang pencegahan perkawinan anak. Nah ini untuk Sobat Peradilan di rumah dan juga untuk teman-teman di luar sana, apa pesan Safa dan Dio untuk teman-teman di luar sana yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak? Mungkin dari Safa dulu, boleh? Harapannya untuk anak-anak remaja khususnya di Kabupaten Sukamara, tolong fokus ke pendidikan dan karirnya terlebih dahulu, karena pernikahan itu bukan hal main-main. Itu harus banyak pertimbangannya, entah dari segi fisik, reproduksi, mental, ataupun ekonomi. Jadi lebih baik kita fokus ke pendidikan atau karir dulu, mengembangkan potensi diri, life skill kita, dan menikmati masa muda. Karena masa muda itu tidak datang 2 kali teman-teman, jadi tolong dipikirkan baik-baik gitu. Iya, terus juga kalau sesuai dari dinas atau kementerian yang disebut dengan PUP itu batas minimal untuk menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Jadi lebih baik kita kalau bisa mengikuti aturan yang sudah ada, karena itu adalah umur yang dimana kita udah siap untuk menikah teman-teman, gitu sih. Betul sekali. Terima kasih Safa, Dio silakan. Mungkin sama seperti pesan Kak Safa, kita sama-sama sabar dulu, jangan terburu-buru, karena seperti kembali lagi bahwa hidup remaja itu cuma 1 kali. Kita
nikmati masa remaja untuk berkembang ke hal-hal yang positif. Seperti mungkin kita tergabung dalam forum genre, kita bisa menginspirasi satu sama lain. Dan teman-teman yang takut ngerasa kesepian karena tidak punya pacar, tidak apa-apa, kita di forum genre juga menerima kalian sebagai keluarga. Jadi teman-teman boleh sharing dan sebagainya. Karena kembali lagi, kalau kita udah membahas tentang pernikahan itu adalah salah satu hal yang harus benar-benar matang, Kak. Karena kalau kita membahas tentang keluarga, itu kita dalam suatu keluarga yang baik ataupun menciptakan istilahnya keluarga yang cemara, itu harus memenuhi 8 fungsi keluarga bagi seorang anak. Apa saja sih itu? Yaitu segi ekonomi, pendidikan, lalu juga agama, lalu juga perlindungan, lalu juga pengetahuan lingkungan, lalu juga kesehatan reproduksi dan sebagainya, di mana 8 fungsi keluarga ini harus selalu teriringi sehingga dari segi pengetahuan anak lalu kesehatan dalam rumah tangga ini menjadi salah satu faktor pendukungnya supaya keluarga itu baik-baik saja. Nah, begitu juga seandainya ini teman-teman nikah di usia dini, di mana teman-teman saat itu masih sekolah di kelas 11 ataupun 12 SMA, teman-teman masih belum menerima pelajaran yang banyak tentang biologi ataupun masalah reproduksi bagi seorang perempuan ataupun kehidupan. Lalu teman-teman harus baru menghadapi pernikahan dan teman-teman tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Khususnya mental teman-teman belum siap untuk menghadapi itu. Karena dapat disimpulkan kenapa ada PUP itu atau pendewasaan usia perkawinan. Itu menunjukkan bahwa di mana dari segi mental, ekonomi, dan juga pemikiran dari seorang, baik itu perempuan ataupun laki-laki dinyatakan sudah siap. Begitu juga dengan kesehatan reproduksi dan sebagainya. Sehingga nantinya waktu saat berkeluarga, teman-teman dari segi ekonomi sudah tentunya akan terlihat. Lalu dari segi mental tentunya teman-teman akan siap jika terdapat suatu kendala dalam hubungan rumah tangga. Karena dalam hubungan rumah tangga itu tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akan teman-teman hadapi. Nanti takutnya kalau teman-teman belum memenuhi hal tersebut, nanti akhirnya terjadilah perceraian dini. Dan akhirnya teman-teman yang awalnya masih sekolah, lalu nikah, lalu nanti cerai, teman-teman nanti akan terhenti langkahnya. Karena apa? Karena teman-teman belum menuntaskan sekolahnya, belum terlalu dalam menggali diri teman-teman, belum menambah relasi yang cukup banyak. Jadi lebih baik ditahan terlebih dahulu nikah. Karena kalau kita lihat yang baru viral nih Kak, ada Kak Luna Luna Maya sama Max ya. Itu walau usia 40 tahun tapi Kak Luna Maya bisa menunjukkan bahwa nikah terlambat itu tidak apa-apa asalkan perencanaannya yang sudah matang. Jadi teman-teman harus bisa untuk lebih memikirkan diri teman-teman terlebih dahulu, jangan orang lain ataupun kekasih teman-teman. Pacaran boleh tapi dalam konteks yang sehat dan membangun relasi yang baik untuk diri teman-teman. Karena hidup remaja itu cuma satu kali, tidak bisa diulang lagi. Iya, betul sekali. Terima kasih Dio. Sebagai insight aja bahwa menurut hukum positif kita, hukum di Republik Indonesia, bahwa pernikahan itu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dengan usia minimal perempuan itu 19 tahun, laki-laki 19 tahun. Jadi dulu itu untuk perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Kemudian karena angka perkawinan anak di Indonesia tinggi, makanya untuk menekan angka itu dinaikkanlah untuk anak laki-laki dan perempuan sama-sama di usia 19 tahun. Nah, ketika ada anak yang kurang di umur 19 tahun dan ingin menikah, maka harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Jadi ibaratnya tuh urusannya akan semakin ribet. Betul. Ya, akan semakin susah. Jadi kan mau menikah, ngurus dulu ke pengadilan, konseling dulu ke dinas DP3AP 2KB, ibaratnya enak main sama teman-teman, betul, enak diskusi, nonton bareng gitu kan, daripada harus bolak-balik ngurus. Lebih baik menikmati masa muda. Jadi kan stigma pacaran itu kan ke arah negatif nih. Bagaimana cara membentuk sebuah hubungan yang positif tanpa pacaran gitu? Atau apa aja gitu. Betul. Kalau kita bahas tentang pacaran ini mungkin teman-teman atau orang tua khususnya makan pikir yang negatif, karena yang terjadi pada remaja ataupun lingkungannya ya banyak sekali pernikahan dini itu terjadi gara-gara hubungan seksual di luar pernikahan atau waktu saat pacaran. Padahal teman-teman bisa melakukan pacaran yang baik itu atau yang kita kenal dengan pacaran yang positif itu dengan hal-hal yang positif. Seperti contohnya kita berpacaran mungkin boleh chatting-chattingan, tapi dalam chattingan yang membangun. Jangan sampai kata orang saat ini tuh hubungan yang toksik seperti itu, jangan sampai seperti itu. Terkadang kalau di teman-teman dia sendiri juga, dia sering menghadapi teman-teman yang memiliki hubungan toksik yang harus 24 jam harus chattingan. Posesif ya. Betul sekali. Betul. Itu harus mengganggu sih, Kak. Teleponan, terus lalu kalau sekarang nih pacaran harus di tempat-tempat yang gelap. Itu salah satu hal yang menurut dia
kenapa sih teman-teman ngelakukan hal itu? Mungkin bisa nih ke kafe kalau mau bertemu di tempat-tempat yang ramai, ataupun langsung saja ke rumah orang tuanya, saling kenalan atau sebagainya. Itu menjadi salah satu bentuk segi pacaran yang positif. Lalu bagaimana sih dan menjaga hubungan yang positif kembali, yaitu percaya satu sama lain. Karena kembali lagi ke hubungan itu saling percaya satu sama lain. Kalau teman-teman tidak percaya dengan pasangannya, ya udah tinggalin aja. Kalau teman-teman percaya dengan kelakuannya, karena waktu kita udah jatuh cinta, otomatis kita udah searching bagaimana sih kelakuan si cowok ataupun si cewek yang kita suka. Kalau kalian udah nyatakan cinta dan menerima, artinya kalian sudah menerima setiap konsekuensinya. Dan tetap ingat, kalian harus juga jaga diri teman-teman. Boleh kalian memberikan semangat, memberikan waktu teman-teman untuk pacarnya, tapi juga harus ingat tentang potensi yang teman-teman. Jangan sampai pendidikan lalu juga prestasi itu terganggu gara-gara keposesifan pacarnya. Jadi tetap olah branding teman-teman, cari pasangan yang bisa membantu teman-teman untuk sama-sama bangkit, bukan untuk menjatuhkan teman-teman di posisi apapun itu. Jadi seperti itu sih pendapat dari saya, Kak. Terima kasih dia. Ada tambahan dari Safa sedikit. Menurut Safa tuh pacaran yang sesuai anak SMA tuh misalnya kita sama-sama ikut organisasi bareng, atau misalnya kita berdiskusi, misalnya nih yang cewek ikut genre atau pick air, sedangkan yang cowok ikut OSIS atau paski atau apa, nanti kayak sharing-sharing cerita-cerita pengalamannya gimana, ataupun kayak berbagi pendapat tentang hal-hal kayak gitu. Terus benar juga kata Bang Fadio tadi, kita tuh kalau udah pacaran itu artinya kita saling percaya, kita saling support dan saling dukung pasangan kita satu dan yang lainnya. Karena masa remaja itu adalah masa kita mengembangkan diri, yang pasti kita juga memiliki relasi dengan teman-teman yang berbeda genre atau jenis kelamin, yang kayak misalnya pertemanan antar perempuan dan laki-laki. Nah di situ kita juga misalnya kita punya pacar, kita tuh nggak boleh untuk yang kayak selalu posesif. Oh kamu nggak boleh bareng ini, berteman segala ini. Itu tuh menurut Safa itu kayak sedikit toxic, karena kita nggak bisa nge-upgrade value ataupun relasi gitu yang ada. Nah kemudian dari segi pendidikan, kayak misalnya sama-sama belajar ataupun kayak meraih cita-cita. Oh nanti kita sama-sama masuk perguruan tinggi ini, nanti kita biar bisa ketemu atau segala macam kayak gitu sih, Kak. Iya, terima kasih Safa. Inspiratif sekali ya. Jadi sebenarnya pacaran itu sah-sah saja ketika dilakukan dalam koridor positif gitu ya, untuk membangun brand image yang baik, meningkatkan value, kemudian juga menjadi support system satu sama lain. Itu penting banget sih, Kak. Dan mungkin sedikit menambahkan nih buat teman-teman, kadang nih kita tidak hanya dipermasalahkan dengan hubungan percintaan, namun juga putus cinta itu akan mengakibatkan remaja galau ataupun melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena zaman sekarang remaja tuh istilahnya banyak yang nekat, Kak. Mulai dari gores-gores tangan pakai kartu dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk yang merugikan teman-teman. Jadi teman-teman ingat, putus cinta bukan akhir dari segalanya. Cara terbaik teman-teman untuk, mungkin saat itu teman-teman lagi capek dengan hubungan, dengan mungkin sudah muak dengan pasangan teman-teman yang memutuskan teman-teman, caranya adalah bagaimana teman-teman bisa menaikkan value diri teman-teman, mengembangkan branding teman-teman untuk bisa menjadi orang yang lebih baik dari diri teman-teman sebelumnya. Seperti itu sih, Kak. Nah, karena kita putus cinta kayak gitu, lebih baik kita lakukan, kita lampiaskan dengan hal-hal yang positif. Misalnya kita banyak ikut kegiatan organisasi, kita ikut duta-duta seperti itu, atau mungkin misalnya kalian lebih suka ke akademik, kalian belajar dengan giat supaya masuk universitas yang terbaik. Atau misalnya nih, kalian suka olahraga, ikut berbagai macam olahraga, atau ikut les, kursus, dan lain sebagainya. Karena itu tuh merupakan bentuk manfaat atau tabungan kita di masa depan. Kalau untuk cinta kan bisa tuh nanti kita cari lagi, tapi untuk masa muda atau tenaga kita itu nggak akan selalu sama ketika kita masih muda. Nah, maka dari itu sangat disarankan, kalau dari saya sendiri sih lebih baik mencari kegiatan-kegiatan yang positif daripada kita sedih-sedih terus, nangis di rumah, merasa depresi, dan itu tuh sangat merugikan diri sendiri dan mental sih. Gitu, Kak. Iya, Sobat Peradilan dan juga teman-teman di rumah, kalau memang sudah memilih jalan untuk pacaran, lakukanlah di koridor yang baik. Tapi lebih baik
tidak ya, jika tidak Betul. siap lebih baik Betul, tidak. Tahan dihindari dulu. aja, fokus belajar, Betul. mengejar cita-cita dan membangun masa depan gitu. Betul. Ya Dio, Safa, tak terasa ya kita sudah sampai di penghujung episode. Oh ya, ini ada sedikit cindera mata Waduh. dari Pengadilan Agama Sukamara. Iya. Yang pertama untuk ini Dio, Fadio Nautsa Pradian. Oke, terima kasih. Yang komisi sebagai salah satu pembicara di Pastor kita. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, Selanjutnya untuk Safa. Iya, terima kasih Kak. 1, 2, 3. Oke. Waduh, Aduh, nambah piagam lagi. apa koleksi? Ini tak terasa ya kita sudah ada di penghujung episode. Sayang sekali kita harus mengakhiri diskusi dan sharing yang seru banget sore hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Dio, Safa yang berkenan hadir pada sore hari ini. Padahal di luar lagi hujan, sempat nyasar juga. Iya, bener banget kayak Ini itu. drama yang luar biasa hari ini. Drama dulu. Ya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada sobat peradilan yang ada di rumah. Semoga obrolan hari ini membawa manfaat, membuka wawasan dan membuka semangat generasi muda untuk menjaga perkawinan anak dan juga mengejar cita-cita dan masa depannya. Sampai jumpa di episode Pasok selanjutnya. Saya Disca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga semuanya Lupa bagaimana Sidang pertama pasti. Dia mengatakan Panjang apa ya? langsung ke panitera. atau total kasus perkawinan anak.